Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin, amin ya. amin. Kita baru saja lihat eh, Korea Selatan melawan Uruguay. Ya, Hasilnya imbang, waduh, seru nih kayaknya nih. Tapi memang sih kalau dibandingkan dengan Jepang lawan Jerman, wah, memang yang Jepang lawan Jerman ini jauh lebih seru daripada ini ya. betul, Coba betul, gimana nih betul, bro? betul. Silakan bro. Iya, sebetulnya kan memang harapan kita sebagai Hmm, warga dari Asia, tentu mhm, kan kepengen juga nih jejak dari Arab Saudi dan Jepang diikuti oleh Korea Selatan saat mhm, melawan Uruguay malam ini. ya. Tapi ternyata walaupun dari sejak awal sepertinya Korea Selatan memang memaksakan untuk segera bisa mencetak gol dalam waktu-waktu yang apa, walaupun pertandingan baru berjalan sebentar, tapi mereka sudah dengan intensitas tinggi mencoba untuk melakukan serangan-serangan ke dalam. Mhm, Nah, memang yang bagus juga dari Uruguay dalam merespon ini, mhm. tentu mereka memperketat barisan-barisan pertahanan. Walaupun kita tahu di barisan pertahanannya Uruguay itu kan justru diisi oleh pemain-pemain tua sebetulnya. Hmm, Itu ada Diego Diego Godin ya. mhm, Diego Godin usianya juga udah 35 tahun gitu, seumuran mhm, Luis Suarez. Dan capsnya itu dia sudah pernah mewakili katakanlah ya, mewakili Uruguay, bermain untuk timnas Uruguay. Udah hitungannya udah 150-an, Bro. Begitu juga di bek kanan ya. Bek kanan juga Martin Caceres. Itu sama dengan Diego Godin. Memang terlihat sekali bahwa Uruguay kali ini masih membawa ini ya, lapisan-lapisan dari pemain-pemain lama yang mungkin bisa menularkan pengalaman-pengalamannya buat pemain-pemain yang di generasi berikutnya mhm, seperti Darwin Nunes, Valverde, kemudian Betancourt. Nah, jalannya pertandingan di babak pertama memang begitu Korea sepertinya berusaha memaksakan untuk segera memasuki jantung pertahanannya Uruguay. mhm, Ini kan ternyata Uruguay sendiri sudah bersiap seperti itu. Nah, hmm, jadi agak-agak sulit juga ketika katakanlah ya seorang protagonisnya dari kesebelasan Korea Selatan ini kan Son Heung-min ya, mhm, yang diharapkan sekali dia bisa membawa gaya permainan yang berbeda dan membawa mentalitas yang berbeda buat teman-temannya. Tapi mhm, saat ini sepertinya di pertandingan ini Son Heung-min juga belum menemukan puncak performansnya. Jadi dengan Song Hye-min bermain dalam level yang rata-rata, akhirnya mentas juga serangan-serangan dari Korea Selatan gitu loh. mhm, mhm. Ya, ya Hmm. memang kalau udah lawannya udah siap. Betul. Padahal ya gini ya, kalau ngeliat kan kita sempat bahas juga kan kalau misalnya pemain tua ini kan mestinya lebih mudah lah gitu dibobol oleh tim yang lebih muda, penyerang lebih muda. Tapi Iya, kenyataannya nggak iya. gitu juga ya Enggak ternyata. juga gitu ya. Ternyata iya, saya juga agak mengagumi juga dengan kekuatan fisik ya dari Diego Godin, kemudian dari Martin Caceres. Ini dua pemain yang bermain di belakang yang sebetulnya itu kan ketika menghadapi pemain-pemain cepat dari Korea, Hmm, kita ini ya kemudian menganalisa bahwa ini akan menjadi titik lemah. Ternyata itu tidak gitu loh. hmm, Itu Martin Caceres itu dengan sangat katakanlah ya sangat elegan ya dia bisa menjaga sektor kanan pertahanan Uruguay dengan sangat baik. hmm, Justru sektor kirinya Uruguay yang diisi oleh back-back yang lebih muda itu malah masih bisa ditembus oleh pemain-pemain Korea. Martin hmm, Caceres agak sulit dilewati gitu loh. Bahkan oleh seorang Son Heung-min juga dia juga agak-agak sulit. hmm, Nah, memang gini, sementara di barisan depan dari Uruguay itu masih ditempati oleh Luis Suarez ya. hmm, Dan lagi-lagi ya pemain-pemain yang kita harapkan akan memberikan suguhan katakanlah teknik-teknik yang bermain yang bagus dengan pengalaman yang segudang seperti Luis Suarez, ini bukan harinya mereka gitu loh, Bro. hmm, Bukan harinya Son Heung-min,
bukan harinya Luis Suarez. Hmm. Kedua pemain ini tidak bisa memberikan efek apa-apa dalam pertandingan ini. Justru pemain-pemain seperti apa ya Kim Min-ja di sektor pertahanannya Korea itu malah lebih menonjol saya pikir. Itu. Hmm. Hmm. Ya, bro, apakah ini faktor demam panggung nih ya mengakibatkan tidak bisa, ya ya bukan tidak bisa ini ya, itu pasti Hmm, sudah maksimal ya mereka betul. berlaga ya. Tapi kan kalau hasilnya kosong-kosong kayaknya gue nggak seru. Betul ya. Walaupun Korea sebetulnya kan lebih intensitas serangan lebih banyak ya. Mhm. Tapi efektivitas serangan itu justru dipunyai oleh Hmm. Uruguay. Hmm. Terbukti Uruguay kan dua kali percobaan menjebol gawang Korea itu hasilnya memang membentur tiang ya. Hmm. Satu dari hasil sundulan Diego Godin, satu lagi oleh Valverde. Hmm. Sementara Korea ada satu sebetulnya momen di babak pertama yang harusnya itu menjadi gol. Cuma Hmm. sayang banget itu strikernya kok nendang begitu tinggi ya. Hmm. Padahal itu tinggal berhadapan ya one on one dengan kiper ya. Tapi itulah pertandingan yang semuanya juga kita tidak bisa menduga. Tapi ada kemungkinan begini ya kalau saya melihat dari pertandingan ini ya, Hmm. Hmm. review ya. Hmm. Mungkin juga bahwa Uruguay ini begitu melihat bahwa kekuatan-kekuatan dari Asia sepertinya mulai bangkit, Hmm. melihat pada performa Arab Saudi dan performa dari Jepang yang Hmm. bisa mengkandaskan dua tim ya dari yang punya predikat sebagai juara dunia. Uruguay jadi tampak lebih berhati-hati. Itu yang Hmm. jelas terlihat. Uruguay lebih berhati-hati memang bermain. Dia tidak ingin bermain ceroboh dan tidak ingin meladeni gaya permainan Korea yang cepat. Hmm. Makanya begitu pemain Korea masuk ke area permainannya Uruguay, mereka sudah melakukan marking-marking yang ketat. Jadi pemain apalagi dia juga tahu bahwa ada sosok yang paling ditakuti di kubu Korea, Son Heung-min ini, yang kalau mendapatkan bola dia langsung dikurung gitu loh. Hmm. Sementara pemain-pemain yang lainnya tidak bisa memberikan support yang apabila Son Heung-min sudah terkurung, agak agak lambat untuk melakukan support atau menempati posisi-posisi yang ideal untuk menerima umpan dari Son Heung-min. Hmm. Jadi itu yang terjadi. Makanya mentah terus serangan dari Korea. Hmm. Sementara serangan dari Uruguay itu memang lebih banyak mengandalkan Darwin Nunes ya. Darwin Nunes ditempatkan sebagai wing kiri dan memang karena dia juga pemain yang masih berusia 22 tahun dan saat ini kan bermain di Liverpool, dia memang pemain yang punya teknik yang bagus ya. Hmm. Beberapa kali dia juga bisa mengecoh back-back dari Korea gitu loh. Hmm. Tapi untung saja penyelesaian akhir juga dari pemain-pemain Uruguay itu juga tidak sempurna gitu. Hmm. Makanya begitu melihat bahwa Luis Suarez underperform, makanya Luis Suarez ditarik diganti Cavani yang sama-sama usianya juga sudah di atas 35 tahun, Bro. Jadi jadi ini memang apa ya? Dari Uruguay memang masih banyak mengandalkan pemain-pemain yang berpengalaman gitu Ya, loh. tapi kalau memang kelihatan bahwa Mhm. Song Yumin ini di dikeroyok lah kira-kira seperti Betul, itu. betul, Artinya memang Uruguay sudah bersiap sangat sangat betul. mateng ya untuk menghadapi Korea Selatan. Jadi bukan sekedar yuk main gitu. Tapi memang benar sudah dipersiapkan kekuatan Korea ini di mana dan segala macam sudah benar-benar dipersiapkan. Iya, Kelihatan kan betul. seperti itu ya? Ya, memang salah satu juga kekurangan dari kesebelasan Korea yang saya amati dari sejak dulu adalah mereka tidak punya striker-striker ini ya, yang bagus lah katakanlah seperti itu. Walaupun sebetulnya ada potensi itu ada di Hwang Hee-chang ya. Hwang Hmm. Hee-chan ini bermain di Wolverhampton, tapi saat ini juga lebih banyak bermain dari bangku cadangan ya. Hmm. Tapi sayangnya kok saya juga bingung kenapa Paulo Bento tidak menurunkan Hwang Hee-chan. Itu yang satu yang saya lihat ya. Hmm. Kemudian
di tubuh Korea juga ada yang namanya Lee Kang In ya. Lee Kang In ini bermain di Mallorca kalau nggak salah di Liga Spanyol ya. Nah, dia juga pernah saat bermain di Villarreal waktu itu ya, di Liga Spanyol, dia juga dianggap sebagai salah satu pemain yang perkembangannya begitu pesat. Hmm, Itu pun baru dimasuki di babak kedua di menit-menit 70. Kenapa hmm, kok ini kedua pemain yang saya harapkan bisa menjadi pelapis dari Son Heung-min? Karena Son Heung-min ketika dia sudah underperform, tapi dia masih dibebankan oleh tanggung jawab yang besar untuk hmm, membawa timnya. Ini juga kan keberatan ini ya, keberatan hmm, beban gitu loh. Dia harus hmm, membagi beban itu seharusnya ke Lee hmm. Kang In misalkan atau ke Hwang Hee-chan. Tapi mereka tidak diturunkan gitu loh, bro. Ya, apakah memang itu strateginya? Oh ya nggak apa-apa deh. Yang penting seri dulu lumayan dapat poin. Mungkin nggak kayak gitu, bro. Ya, gini, masalahnya kan di pertandingan berikutnya mereka juga nggak lawan yang bukan lawan yang mudah. Mereka Ya, masih akan benar. bertemu dengan Ghana dan Eh, masih akan bertemu dengan Portugal. Kedua tim ini ya, hmm. masih ketemu Ghana dan Portugal gitu loh. Kalau Ya, kita melihat Portugal agak 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 levelnya berbeda nih. hmm. Karena Portugal sendiri kan saat ini ya dihuni oleh talenta-talenta muda yang bagus gitu loh. Ya, Bahkan mungkin dari squad individual yang paling menonjol selain Brazil itu mungkin Portugal gitu ya, loh. ya. Hmm. Tapi kan mungkin juga perhitungannya, wah nanti lawan Ghana nih bisa dapat poin penuh gitu. Mungkin nggak sih kayak gitu? Ini Piala Walaupun, Dunia masalahnya, bro. ya, Kalau masalahnya kan Piala Ghana Dunia, juga bukan tim ece-ece iya, kan? betul. Ini Piala Dunia, jadi rasanya nggak mungkin ya. Setiap pelatih punya gambaran, ini adalah pertandingan pertama, kita cukup bermain seri. Tidak seperti itu, gitu loh. Ya, Karena biar bagaimanapun, contoh pertandingan antara Argentina dengan Arab Saudi, kan Argentina juga begitu ngotot untuk ya, bisa betul. menang, Ya, walaupun yang dilawan adalah notabene mungkin lawan yang dianggap tadinya hmm, jauh di atas kualitas mereka. Begitu juga dengan Jerman. Jerman ya, kalang kabut gitu. Begitu mereka tertinggal, Manuel Neuer kipernya aja itu sampai maju ke ya, gawangnya Jepang gitu ya, loh. Artinya ya, setiap pertandingan di Piala Dunia itu adalah pertandingan yang penting. betul. Karena gini kan kalau misalnya nanti keluar sebagai runner up, ya, nanti Mm-mm. lawannya itu juara grup kan gitu. Betul, Daripada betul. ketemu juara grup nanti kalau bisa sekarang jadi juara grup, mendingan jadi juara grup dan Ya, sekarang karena lawannya nanti adalah runner up gitu kan. betul, Ya, betul. jadi memang agak susah kalau kita menganggap bahwa eh, ini sengaja nih strategi kita seri dulu atau kita kalah dulu. Enggak, Kayaknya nggak mungkin. Nah, enggak mungkin, enggak mungkin, bro. iya, karena Iya, kan ada juga di komentar itu strategi. Ya mungkin kalau Malaysia lawan Guam kemarin terus kalah apa seri dulu atau gimana nanti ketika Indonesia lawan Malaysia terus Malaysia bisa menang. Ya, ini beda sih kalau menurut saya. beda. Beda levelnya gitu loh. Karena pressure-nya juga berbeda. Ya, Ini adalah tingkat dunia ya. ya. Yang momen ini di semua pemain tunggu-tunggu. Bahkan mereka harus menunggu sampai 4 tahun kan. Dan Hmm, mereka juga harus lolos dari kualifikasi gitu ya, loh. ya, Jadi ini bukan hal yang mudah untuk bisa tembus menjadi tim peserta Piala Dunia. Jadi tidak mungkin mereka akan menyia-nyiakan kesempatan untuk katakanlah bermain dengan gaya-gaya yang ya. hitung-hitungan gitu ya. Apalagi Rasanya tidak. laga pertama ini pasti sangat penting. Betul, betul. Ya, Ya itu ya, itu tadi ya apa yang bisa saya. Tapi gini ya, kalau kita melihat bagaimana peluang Korea, bagaimana peluang dari Uruguay, tentu karena mereka masih punya tabungan 2 pertandingan, tentu hmm, ya pasti masih punya peluang besar karena ya, hasil pertandingannya pun juga seri gitu loh. ya, Nah, betul. ini yang akan rame sebetulnya. Apalagi kalau misalkan Portugal dengan Ghana juga seri, ini lebih seru Iya, lagi nih. iya, 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 iya. Ya, kita lihat dulu lah. Kita lihat yang lain seperti apa. Oke, Iya. Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai laganya tim Asia. Waduh, tim Asia yang lainnya yaitu Korea Selatan yang ternyata hanya bisa menahan imbang dari Uruguay ya.
Yang padahal kan kita harapannya adalah ya Korea Selatan bisa menyusul Jepang dan Arab Saudi untuk memenangkan laga pertamanya. Tapi ya apa boleh buat. Menurut Iya. sobat sendiri kira-kira apa nih yang menjadi persoalan sehingga Korea Selatan tidak bisa memenangkan laga? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Oke, thank you bro.